Selanjutnya, yaitu tentang tujuan dari pembelajaran ini adalah para peserta didik dapat mengidentifikasikan dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Oke, untuk itu agar kalian lebih memahami tentang materi hak dan kewajiban, Ibu sudah menyiapkan video tentang materi ini. Ayo kita sama-sama simak video ini. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Lalu apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Jaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Apa saja hak dan kewajiban kita di sekolah sebagai murid ya? Cari tahu yuk. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat sekolah. Antara lain, 1. Mendapatkan materi pelajaran. Tujuan utama kita sekolah adalah mendapatkan ilmu dari berbagai mata pelajaran yang diajarkan guru. Jadi, kalau tidak ada guru yang datang, padahal seharusnya kelas sudah dimulai, kita berhak bertanya ke ruang guru. Kita juga berhak meminta guru pengganti kalau memungkinkan supaya tetap bisa belajar dengan baik. 2. Menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti. Saat ada materi pelajaran yang tidak dimengerti, kita bisa bertanya kepada guru. Sebagai murid, kita berhak untuk meminta tolong kepada guru untuk menjelaskan lagi sampai kita mengerti. 3. Menggunakan fasilitas sekolah. Sekolah biasanya punya banyak fasilitas, salah satunya lapangan olahraga. Kita punya hak untuk menggunakan lapangan olahraga saat pelajaran olahraga dimulai. Selain itu, kita juga punya hak untuk menggunakan fasilitas sekolah lainnya seperti perpustakaan dan laboratorium. Lalu selain hak, kita juga punya kewajiban sebagai murid di sekolah. Antara lain, 1. Menaati peraturan sekolah. Setiap sekolah pasti punya peraturan dan kita harus menaatinya. Misalnya memakai seragam, datang dengan tepat waktu, tidak membuat kegaduhan, dan lain-lain. 2. Saling menghormati dengan semua orang di sekolah. Di sekolah ada guru, staf, kakak kelas, adik kelas, dan teman-teman seangkatan. Kita harus menghormati baik itu kepada orang yang lebih tua, teman-teman, maupun adik kelas. 3. Menjaga fasilitas sekolah. Kita memang punya hak untuk menggunakan semua fasilitas sekolah, tapi kita juga punya kewajiban untuk menjaga fasilitas itu supaya tidak cepat rusak. Nah, itu dia hak dan kewajiban kita di sekolah. Oke, kalian sudah mendengarkan semuanya kan materi tentang hak dan kewajiban baik di sekolah maupun di rumah. Ya kan?
Hak dan kewajiban. Jadi begini, kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita, tentunya kita tidak mendapatkan hak kita. Tapi terkadang orang mendapatkan hak tapi tidak melakukan kewajibannya. Hal tersebut dapat menimbulkan orang-orang yang memberikan hak tersebut merasa dirugikan karena kita yang merasa untung, tapi mereka tidak dapat timbal balik dari kita. Seperti itu jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada lagi? Oke, itu ibu akan memberikan kalian KKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. Oke? Kelompoknya itu hari ini sudah bagi kan? Iya. Oke, jadi kelompok satu di sini, kelompok dua di sana. Silakan tidak dekat. Mana yang hak, mana yang kewajiban? Oke. Ini kewajiban nih, Kak. Kalau kewajiban di rumah yang kalian lihat itu apa? Coba ibu dengar. Oke. Ya. Ya. antara anggota keluarga. Lalu kalau yang hak, Mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan kepastian yang layak, mendapatkan makanan yang oke, jawaban kalian itu tepat. Jadi tepuk tangan untuk kelompok tema mana? Oh, dari kalian punya long tema. Oke, jadi mereka akan kelompoknya long tema dengan tema materinya itu hak dan kewajiban di rumah. Oke, terima kasih. Oke, siapa yang presentasikan? Silakan. Bangun dari kesempatan yang diberikan kepada kalian. Selamat siang teman-teman, dari guru kami akan menjelaskan hasil kerja kami. Kami dari Akademi Tema kami akan diskusi. Kami